Pemirsa, kurang dari sepekan menuju Hari Raya Lebaran, pemudik mulai lakukan perjalanan di sejumlah daerah. Di antaranya tadi malam ribuan pemudik kapal laut meramaikan dermaga Gapura Surya Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Sementara di Bali, Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Badung, Bali memprediksi lonjakan penumpang sehingga diperlukan tambahan penerbangan sebanyak 120 penerbangan. Malam tadi sebanyak 3.384 pemudik dari KM Laburar Asar Makassar sudah tiba di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Total per kemarin, Pelabuhan Tanjung Perak melayani 9.258 orang yang melakukan perjalanan mudik. Para pemudik yang datang merupakan warga asli Jawa Timur dan Jawa Tengah. Mereka memilih mudik hari ini agar bisa berkumpul lebih lama saat libur Lebaran. Bahkan sejumlah penumpang menilai mudik tahun ini penuh dengan penumpang, hingga saat keluar pun mereka harus berdesakan. Gimana Mas di dalam kapal Mas? Rame Mas, lumayan. Lumayan. Kenapa kok mudik baru hari itu? Ya, di jadwal loh Mas. Oh udah jadwal kan? Iya jadwalnya. Liburnya juga bagus ya? Iya. Desa-desaan nggak di dalam kapal Pak? Gimana? Desa-desaan nggak di dalam kapal? Desa-desaan Mas. Ramai banget ya? Di Badung, Bali, tepatnya di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai memprediksi puncak arus mudik terjadi 3 hari jelang Lebaran atau tanggal 19 April. Jumlah penumpang harian rute domestik ini mendekati 25.000 penumpang per hari atau jauh melampaui angka harian di hari biasa, yakni berkisar 18 hingga 19.000 penumpang. Pada puncak arus mudik Lebaran, jumlah pergerakan penumpang di Bandara Ngurah Rai diprediksi lebih dari 32.000 orang penumpang per hari. Mengantisipasi lonjakan pergerakan penumpang, pengelola Bandara Ngurah Rai menambah 102 penerbangan tambahan. Para penumpang pun sengaja mudik lebih awal menghindari kepadatan saat puncak arus mudik dan melambungnya harga tiket. Menghindari kepadatan lalu lintas, kita kalau tiketnya udah beli lama, 1 bulan yang lalu udah beli tiket. Jadi itu tujuan mana Bu? Surabaya. Surabaya Bu ya? Surabaya. Artinya biar nggak terlalu padat di situ ya? Betul, biar enak juga, agak lama sama keluarga juga. Sementara itu di Terminal Jati Jajar Tapos Depok, meski terjadi peningkatan pemudik, situasi kedatangan pemudik masih lengang terkendali. Sebagian calon penumpang yang mudik hari ini merupakan para pekerja yang mengambil cuti agar bisa mudik lebih awal. Oh, cuti ya Mbak? Mbak, kalau untuk harga tiket sendiri ada kenaikan nggak sih untuk tujuan Mbak? Ada sih ya. Ya, lumayan sih kalau untuk hari Lebaran ini. Lumayan agak mahal. Calon penumpang didominasi ke Pulau Jawa. Sementara untuk jadwal keberangkatan terbagi menjadi 2 jadwal, yakni pada pagi dan siang hingga malam hari. Lonjakan penumpang diprediksi akan terjadi pada tanggal 18 April mendatang atau 4 hari menjelang Lebaran. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kita akan memantau informasi terkini dari kawasan Pancoran, Jakarta Selatan. Sudah ada tim dari NTMC, ada Bribtu Marcelina. Selamat siang Bribtu Marcelina, bagaimana kondisi terkini di kawasan Pancoran siang hari ini? Baik, terima kasih Pram dan Arlista di studio. Dapat kami laporkan informasi terkini pada kurang dari sepekan Hari Raya Perayaan Idul Fitri di Ibu Kota Jakarta, khususnya di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan. Secara keseluruhan situasi arus lalu lintas di kawasan ini di berbagai arahnya masih dalam situasi ramai dan masih terbilang lancar. Di mana dapat Anda saksikan bersama dari layar kaca Anda mobilitas dan intensitas kendaraan dari arah Manggarai ataupun Tebet yang akan mengarah ke Kalibata ataupun Pasar Minggu pada siang hari ini dalam situasi mengalir dan lancar. Begitupun juga sama halnya dari arah Gatot Subroto yang akan mengarah ke arah Cawang ataupun Halim juga masih dalam situasi relatif dan lancar. Kepadatan hanya sesekali terjadi pada saat menjelang antrian traffic light saja, kurang lebih berimbas 100 meter ke belakang, namun selepasnya kendaraan masih dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan untuk di dalam tol dalam kota, situasi arus lalu lintas juga masih mengalir dan lancar. Namun kami himbau kepada para pengendara, khususnya pengendara yang melintasi jalur tol agar tidak menggunakan bahu jalan karena bahu jalan hanya diperuntukkan untuk jalur darurat saja. Dan pemirsa, kami mengantisipasi adanya titik black spot area atau daerah rawan kecelakaan pada tol Jakarta Cikampek, berada pada kilometer 48 dan kilometer 66A. Untuk itu dihimbau kepada para peserta lalu lintas agar tetap berhati-hati di jalan, patuhi rambu-rambu yang telah terpasang dan arahan
serta petunjuk dari petugas kami yang berada di lapangan. Dan juga kami sarankan kepada para pemudik jika Anda ingin berangkat, pada saat ingin meninggalkan rumah, cek kembali, pastikan rumah Anda dalam keadaan aman pada saat Anda akan melakukan perjalanan mudik sehingga mudik aman, selamat, dan juga berkesan hingga sampai ke tempat tujuan dengan selamat. Untuk mengetahui informasi tentang situasi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau melalui SMS Center 9119. Saya Bribtu Marcelina melaporkan dari Pancoran, kembali ke studio. Baik, terima kasih banyak informasinya Bribtu Marcelina terkait arus mudik di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan. Terima kasih rekan Bribtu. Pemirsa, delman di kawasan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat dilarang untuk beroperasi selama momen arus mudik dan arus balik Lebaran. Hal ini dikarenakan delman bisa menyebabkan kemacetan di ruas jalan Padalarang yang merupakan jalur perlintasan pemudik via arteri dari wilayah Jakarta, Bekasi, serta Bogor. Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Barat melarang para kusir delman untuk beroperasi di Jalan Raya Padalarang jalur mudik sejak H-7 sampai H+7 Lebaran atau selama arus mudik dan arus balik Lebaran nanti. Kusir delman hanya diperbolehkan untuk menaikkan dan menurunkan penumpang sampai di Jalan Purabaya dan tidak boleh masuk ke ruas Jalan Raya Padalarang. Hal ini dikarenakan Jalan Raya Padalarang akan padat ketika arus mudik dan arus balik. Tidak mendapat penghasilan penuh, para kusir delman merasa keberatan dengan adanya kebijakan ini karena tidak ada kompensasi dari pemerintah daerah. Berhenti paling dipindahin ke sana, nggak ada penumpang, sepi di sana. Dipindahin ke mana kamu? Di Ranca Bali paling dipindahin. Itu juga nggak ada kompensasi, Pak. Kami pihak delman sangat merugikan sekali, Pak. Apalagi kan kalau mau Lebaran itu kan penumpang lagi banyak-banyaknya. Terus delman diberhentiin, kan rugi. Kompensasi sebenarnya tidak ada. Jadi kita berharap semuanya bisa memahami bahwasannya mudik Lebaran ini tidak perorangan, tetapi merupakan kepentingan umum. Jadi artinya kita harus mematuhi sebagai kebijakan umum. Ya. Jadi semua harus terlibat bagaimana mengamankan pengamanan Lebaran ini menjadi nyaman. Jalur Selatan Padalarang merupakan jalur arteri pemudik yang menggunakan sepeda motor dengan tujuan Tasikmalaya hingga Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kemacetan akan terjadi jika delman tidak ditertibkan. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, Anyus melaporkan. Selanjutnya pemirsa, kita akan kembali memantau kondisi terkini arus mudik di stasiun Pasar Senen Jakarta. Sudah rekan kami Ismalia Meidasari langsung dari stasiun Pasar Senen Jakarta. Halo Ismalia, bagaimanakah? Sepertinya di belakang Anda sudah mulai ramai pemudik di sana. Silakan laporannya. Ya, selamat siang Pram, Arlista dan juga pemirsa. Stasiun Pasar Senen memang mulai dipadati oleh para penumpang kereta api yang hendak melakukan mudik atau pulang ke kampung halamannya. Dan berdasarkan informasi yang kami dapatkan untuk hari ini ada sekitar 23.600 penumpang yang akan berangkat dari Stasiun Pasar Senen dengan 32 layanan kereta api yang beroperasi. Sedangkan untuk di Stasiun Gambir ini ada 15.000 penumpang yang akan berangkat dari Stasiun Gambir menggunakan 38 kereta api yang beroperasi. Dan sementara berdasarkan data Minggu 16 April 2023 ini sudah ada sekitar 560.000 tiket keberangkatan masa angkutan Lebaran dari Stasiun Pasar Senen dan Gambir. Dan pastinya jumlah ini masih akan terus bertambah mendekati Hari Raya Idul Fitri tiba tepatnya pada pukul tepatnya pada tanggal 17 hingga 23 April. Dan puncak lonjakan penumpang kereta api juga diprediksi pada tanggal 17 hingga 23 April mendatang. Dan destinasi favorit yang menjadi pilihan dari para pemudik ini juga masih sama. Ini masih ada di Yogyakarta, Surabaya, Malang, dan sekitarnya. Kembali ke studio. Baik, terima kasih banyak atas laporannya Ismalia Meidasari langsung dari Stasiun Pasar Senen Jakarta dan selamat kembali bertugas. Pemirsa, pasar sembako murah Ramadan diserbu ibu-ibu di Pangkalan Bun, Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Ainus yang akan segera kembali, pemirsa tetaplah bersama kami.